mudah-mudahan sadar. Alhamdulillah sekarang sudah sadar. Oh, sudah punya anak 4. Saya cuma dilihat itu anak cucu saya dulu yang kasihan, yang segini nangis terus, ya Allah. Setelah 2018 beliau tertangkap, dia kemudian menjalaninya di Lapas Cipinang. Saya pada waktu itu 2019 setelah kejadian bom Surabaya, saya membusuknya di Lapas Cipinang. Nyuruh saya ke 40 harinya atau kematiannya Pak D atau apa ya. Ya ibu nyuruh nyelawat itu tak jauh. Nah kadang kita karena pemahaman yang sedikit pemahaman lain dari NU tadi kan, lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kadang ke ibu melalui istri, gak perlu nyang wis. Bagaimana Bang Irfan sadar? Apa yang melatar belakangi Anda bisa sadar pada saat itu? Sangat menarik ya, dengan perjalanan hidup saya yang sampai menjadi berbuat radikal, intoleran, berbuat kekerasan merusak tanpa menyadari ya. Ini ada suatu pengalaman sebelum saya memberikan pesan saya. Coba kita jadikan suatu pelajaran. Kalau sampai suatu perbuatan radikal yang merusak itu akan terjadi. Saya waktu di Cipinang itu, di lapas kelas 1 itu, saya didatangkan 3 korban bom yang terjadi di kedutaan Australia. Yang terkenalnya itu bom kedutaan Australia itu bom Kuningan. Saya masih ingat, cuman saya belum bisa menemukan kontaknya. Suatu saat ketemu dengan mereka. Ada namanya Mas Iswanto, ada namanya Mas siapa itu Mulyono, ada yang satu ini perempuan Mbak Yuni, istrinya seorang yang menjadi korban bom di kedutaan Australia. Coba ya, ini kalau kebalik kejadian ada misal Mas Mulyono yang saya ceritakan ini, di waktu dia bekerja di kedutaan itu melintas mobil, tiba-tiba ada ledakan kan itu, boom. Dia tidak sadar, tidak tahu, sadar-sadarnya berada di rumah sakit. Rahang ini hancur habis. Suatu saat harus diadakan gimana rahang ini ada, otomatis dibuatkan operasi rahang buatan. Dia bercerita itu, ini Islam loh, orangnya Muslim ya, ini Muslim. Nah, rahang ini dibuat sampai kalau tidak salah 2 kali bahkan 3 kali, dia cerita, saya lupa itu. Jadi dia yang pertama terpasang rahang, setelah operasi Pak Mulyono ini merasakan kesakitan di rahangnya. Akhirnya dioperasi lagi sampai ketiga. Nah setelah jadi, namanya masih bekas operasian kan, bekas operasian atau buatan lah, rahang buatan, tidak sebaik rahang yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, masya Allah. Nah terus dia setelah jadi dapat berapa tahun dioperasi lagi, jadi rahangnya sudah lumayan bagus terjadi. Tapi apa yang terjadi? Kalau tidak salah setiap 2 jam sekali dia itu harus minum obat. Kenapa? Dengan adanya rahang palsu ini dia terasa sakit di durasi waktu tertentu, terus harus minum obat nyerinya itu. Itu mulai Kuningan sampai sekarang udah berapa tahun ini. Nah yang kedua itu siapa? Mas Iswanto, itu bola mata. Masya Allah, selain luka yang lain di bola matanya itu hancur kan, sehingga harus membuat bola mata palsu. Sama operasi terjadi beberapa kali karena tidak
cocok dan merasa kesakitan. Itu pun setelah berhasil, hasilnya yang namanya buatan manusia tidak sebagus buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sama, setiap durasi berapa waktu merasa kesakitan dengan bola mata palsunya, dia minum obat. Ini yang nyaris lagi ke Mbak Yuni. Mbak Yuni ini semuanya orang Jawa Barat semua. Jadi punya anak waktu itu 10 tahun di era bom kedutaan Australia itu. Suaminya itu office boy ya, tukang bersih-bersih itu office boy. Bang Sofyan itu mau berangkat kerja itu. Nah, biasanya orang mau ada sesuatu apalagi meninggal, kita tidak tahu kan, ada yang diceritakan, tapi ada firasat anaknya. Kenapa ayahnya tidak boleh? Tidak, ayah tidak boleh berangkat, ayah tidak boleh berangkat, ayah tidak boleh berangkat. Masya Allah, namanya pekerjaan, anaknya bisa dibujuk lah kalau istrinya orang Jawa itu. Akhirnya dia berangkat kerja. Berangkat kerja, dia di dekat pagar dengan itu, ya mungkin dengan suket atau apa itu ya Pak ya. Nah di situ tiba-tiba itu tadi ada kecepatan mobil berapa kilometer per jam, tiba-tiba meledak. Terus apa yang terjadi? Dadahnya ini tertusuk 2 besinya pagar, lubang. Dia meninggal. Ini Muslim. Mbak Yuni itu akhirnya tahu ini ulah teroris. Sampai sekarang waktu saya di cerita berapa tahun, anaknya itu Pak, namanya dendam kepada teroris, sulit untuk menghilangkannya. Jadi teroris itu penjahat, yang pembunuh yang kayak apa tidak tahu ya, yang ada benak anak tersebut yang 10 tahun itu. Tapi kalau tidak salah ceritanya akhirnya anak ini bisa diyakinkan tidak semua teroris. Artinya Mas Mulyono, Mas Iswanto, Mbak Yuni mau nyambangin teroris, besuk teroris, yang harusnya kan kebencian yang muncul, dia tidak. Karena sama, ini takdir Allah, dia mendapatkan seperti itu, dan banyak hikmah yang dipetik oleh mereka. Dan tidak, dia husnudon, tidak semua pelaku-pelaku seperti itu seterusnya seperti itu, tetapi sama-sama ada, dia manusia, ada yang sadar. Termasuk waktu itu saya didatangi, saya sendiri Masya Allah sampai merinding diceritain kan. Bukan diceritain aja, lihat fisik mereka. Nah waktu itu dia datang dengan Aliansi Islam Damai, AIDA ya. Itu ada Ustadz Hisam kalau tidak salah, sampai lupa Samsi apa Hisam ya. Ya, sama Mas siapa itu lupa saya. Ada nanti, nah itu sedikit ada sebagai keterangan, dan juga dua kubu ini berikan sebuah motivasi lah, karena dia bisa memberikan petuah dan yang lain. Artinya apa? Masya Allah, ayat-ayat Allah itu ya, kalau kita sentil, dia mencuplik dari surat At-Tin ya, Allah menciptakan sebaik-baik ciptaannya itu. Bayangkan, ini manusia sudah diciptakan dengan sesempurna mungkin, kita hancurkan untuk mengembalikan sesempurna milik Allah itu tidak bisa. Masya Allah, ini perusakan yang nanti di ayat lain Allah tidak ridho lah. Dalam peperangan punnya kalau kita kaji kemarin itu kan, lihat-lihat, tidak boleh menghancurkan fasilitas umum, tanaman, bahkan apa. Masya Allah, tadi indah sekali sebenarnya kajian Islam kalau dikaji secara luas, dengan rujukannya luas, tafsirannya merujuk. Nanti kita akan ketemu. Nah dari hal-hal apa yang saya utarakan, mulai saya cerita tadi, pemahaman saya memang benar, tidak ada yang salah dalam arti konteks dan tekstual ayat yang kita ketahui, tetapi urusan agama itu kita kembalikan kepada ahlul dzikri yang paham. Bang Sofyan tentunya tahu siapa, para alim, para ulama, sehingga dia yang ahli dalam tafsir, dia yang ahli dalam fikih, dia yang sudah hafal dalam Qur'annya, hadisnya, dan Masya Allah ya, dia akan menafsiri seindah mungkin apa yang Allah turunkan untuk umatnya ini. Penafsiran-penafsiran yang kalau saya kemarin mengikuti satu rujukan, seolah-olah rujukan itu tanpa ijtihad lah,
misalnya Ustadz Aman mengomongkan seperti ini dengan tafsir yang hanya berapa kaset andaikan itu atau satu lembar buku, bagaimana dengan tafsir-tafsir yang banyak itu kalau dirujukkan kan seolah-olah yang lain itu tidak ada. Ini sudah qot'i tanpa ada ijtihad. Nah, disinilah makanya kesadaran saya muncul menggugah bahwa ilmu Allah itu luas, dan praktek ini yang bisa merealisasikan, memfatwakan adalah seorang alim, bukan pemahaman kita. Nah, artinya apa? Dengan fenomena yang saya pernah lakukan kepada masyarakat, kepada kalau saya senang itu kepada teman-teman mahasiswa, pelajar SMA, orang yang kayak saya kemarin, semangat tholabul ilmi itu paling saya kagumi dan saya senangi. Tetapi satu, kalau saya dulu mendalami suatu keilmuan itu tanpa saya sadari, saya harus misalnya gini, saya mempelajari suatu dalil ini, sudah rujukannya ini, padahal kadang kita tersentil di hati kecil aja, jalan buka medsos, buka buku, pemahaman ini kontra dengan yang ini ya, ini harusnya kita adopsi untuk kita pelajari. Bahkan kalau bisa mempelajari din selain kita membaca, melihat di medsos, itu yang paling ditekankan yaitu langsung offline, berada di depan guru. Kenapa? Banyak hal. Kalau saya mengutip dari beberapa seorang dai itu, kalau kita belajar dengan sendirinya, misalnya tafsir kita baca melalui offline, melalui online, terus dan yang lain kita baca, kita akan memahami. Satu, kita akan sombong. Kenapa? Yang kita pelajari, aku paham, berarti aku yang pintar, ini naudzubillah. Tetapi kalau kita berada di depan guru, kita sudah paham, kita di guru kita, omong-omongan, kalau ada sesuatu yang terbesit kurang pas, kita langsung bisa tanya, bisa saling diskusi lagi. Nah, nanti yang muncul bukan kita akan sombong, pinter ya guru saya ya, guru saya pinter lagi dari gurunya, guru saya nyambung nanti dari gurunya ke siapa? Karena ini masalah din yang harus menyanat, gurunya nanti dari bisa sahabat dari nabi pun nanti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, indah nanti yang diinginkan Allah, ukhuwah sesama muslim, kita melangkah itu ingin menimbulkan kemaslahatan bukan kemudaratan, itu akan tercapai. Ya, intinya Masya Allah ya, kalau kita pahami, kita mengkaji dengan Islam yang rahmatan lil alamin, Masya Allah nanti indah dan indah betul. Urusan politik pun yang kita kemarin yang terjerumus pada hukum, ranah ijtihadnya seperti di Indonesia ada aturan kayak begini, masih begini, itu Masya Allah, bukan kita yang akan menjadikan itu suatu hal kebenaran itu, tapi para alim. Jadi ijtihad para ulama kumpul waktu itu membuatkan suatu rumusan-rumusan, Masya Allah kan, bagaimana dinamika, bagaimana berbagai macam perbedaan dan yang lain, bagaimana Islam memberikan hukum, itu ranahnya ranah ulama. Masya Allah, kayak kita serahkan kepada ahlinya semua. Nanti contoh pun kalau kita jelek-jelekan begini, kita memahami suatu hukum, kita harus mengadili seseorang dengan hukum Allah. Ada orang berzina di Indonesia misalnya, terus sudah jelas saksi perzinanya jelas. Nah, sekarang kita berpegang pada ayat, kita harus menghukumi dia dengan hukum Allah. Padahal hukum Allah belum ada. Sehingga ini gimana? Apa orang ini dilepas aja karena tidak ada hukum Allah? Kalau kita lakukan dengan hukum positif yang ada, misalnya dosa kita karena kita tidak memutuskan suatu perkara dengan hukum Allah. Nah, ini kan jadi suatu problema. Siapa yang bisa mendudukkan ini? Berarti kan ulama. Maka dari itu, kalau ulama yang sudah memutuskan, kemungkinan kalau saya bisa menukil dari seorang dai juga, seorang alim misalnya Gus Baha, ini kan saya nukilan dari Gus Baha. Ya, terus gimana kalau kejadiannya seperti ini? Wes digeneng noai lah, tambah banyak perzinahan. Otomatis ada kaidah itu kan dalam Islam itu. Sementara apa yang ada bisa menghukum dia, yaitu yang dilakukan. Kan seperti itu. Wallahualam. Tapi itu luas, nanti luas. Jadi kita Masya Allah, saya menginginkan kepada para pencari ilmu, seluas-luasnya cari ilmu, kaji benar-benar, banyak didiskusikan.
terus kembalikan kepada yang paling benar, bagaimana Allah menginginkan hukumnya itu dijalankan, ingin mendapatkan suatu kemaslahatan, berguna bagi orang lain, rahmatan lil alamin. Terus apa benar dengan kekerasan itu bisa menjadikan syiar Islam semakin besar? Apa dengan sentuhan? Kan itu disitulah ada fikih dakwah dan yang lain. Bang Sofyan lebih apa itu ya, lebih bisa Masya Allah lah. Nah disitulah saya bisa memberikan petuah, bukan petuah ini ya, sharing pengalaman saya. Nanti apapun pemahaman radikal perlu dipelajari. Anda pencari ilmu, masyarakat, di kajian-kajian, terus para mahasiswa, kaji sudah. Tetapi ayo disaringkan kajian-kajian yang dilakukan oleh para aktivis radikal itu, bagaimana sih kok bisa jadi seperti itu? Nah yang saya ceritakan tadi seperti itu. Intinya begini, kalau saya sih saking semangatnya, kalau boleh jadi saya itu gulu, berbablasan dalam merealisasikan, dalam memahami din saya. Nah padahal kalau setelah saya pelajari, setelah saya muhasabah diri, intinya Islam itu tidak boleh gulu atau kebablasan, tidak boleh mengenteng-entengan, tapi mutawasito, tawasud, berada di tengah-tengah. Masya Allah, disinilah Rasul diutus, Rasul untuk memberikan mendapatkan suatu perintah dari Allah, risalahnya untuk disampaikan itu insya Allah sesuai lah nanti. Terus ini tadi yang kedua, kalau kita ngajinya sendiri dengan pemahaman sendiri selain dari sombong itu, nanti apa yang kita lakukan biasanya dari bagi saya sendiri itu keraguan yang muncul, karena tidak ada kepastian benar otaknya kan. Setelah dilakukan benar apa enggak ya, itu apa enggak ya, masih ada pertentangan dengan itu ya. Tapi kalau guru yang ngomong, ustadznya yang ada apalagi bersanad kepada misalnya sampai Imam Syafi'i, Masya Allah, wah itu nanti antum begini, saya nukil dari ini, waduh langsung kita insya Allah yakin dengan apa yang dilakukan tanpa ada keraguan. Masya Allah, Islam itu benar-benar memberikan suatu kedamaian dalam hati kita. Siapa yang kita lakukan kalau kita benar, insya Allah tidak ada dak-dak di diri kita, tapi ketenangan yang muncul. Kenapa? Yes, insya Allah lah mulai bangun tidur kita sampai kita tidur lagi diatur oleh Islam. Bagaimana indahnya kita hidup, menjalankan hidup ini. Bagaimana insya Allah setelah saya dulu orangnya orang torelan, orang yang istilahnya luwes kan. Di awal saya ingin belajar kan, kemarin itu kan, bayangkan kan, diajak tetangga yang itu saya tidak tahu fikrohnya enak. Begitu mendalami saya mulai bisa mencela. Kenapa? Karena banyak dalil nanti kalau kita kaji, antum teman-teman saya yang ada di masyarakat ini dan yang lain nanti misalnya wah itu yang perlu penafsiran Islam itu nanti misalnya guroba atau Islam pecah menjadi 73 golongan, satu yang masuk Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ngecap sendiri kan itu kan. Jadi padahal nanti kembali ke berjamaah, buat jamaah seperti saya ada al jamaah ini misalnya kan, ini nanti kalau ditafsiri dengan benar, kita nukil kepada seorang alim siapa jamaah 73 golongan ini yang bagaimana, naudzubillah. Kalau kita mencap kita yang paling benar, tapi tidak. Insya Allah jamaah itu adalah kaum muslimin, insya Allah. Coba ini kita bedah, kumpulkan berbagai literatur, insya Allah kita akan mendapatkan suatu hidayah dari Allah dan kita dicap menjadi orang-orang yang cerdas. Itu Bang Sofyan, mungkin Masya Allah ya. Bang Irfan, apa nasihat Anda untuk para ikhwan-ikhwan dan juga khususnya kepada masyarakat? Saya pesan jangan sampailah radikal, perbuatan kekerasan, apalagi merusak, merugikan. Naudzubillah, janganlah. Darul mafsidi aula min jalbil masholih. Nah ini yang artinya menghilangkan kemudorotan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Apapun maslahat yang kita ingin, fadilah-fadilah tinggi, fadilah-fadilah Masya Allah yang dari Allah seperti jihad, matinya nanti mati syahid, tidak kan ini keinginan besar, fadilah besar. Tetapi apa yang muncul kemudorotan, tapi kemudorotan harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat tersebut. Nah ini teman-teman, ayolah jangan sampai pesan saya terjadi radikal di sini. Ayo kita
Rata-rata radikal ini terjadi tidak serta-merta antum tiba-tiba belajar jadi tidak, tapi proses ini. Antum memproses diri, bersemangat, hati-hati jangan sampai terjadi hulu yang disebabkan pemahaman. Ciri-cirinya satu, kalau nanti antum merasa asobia dengan golongannya, itu tanda kutip. Antum harus cari tahu, karena asobia atau cinta golongan itu tidak boleh. Tapi yang muncul adalah ukhuwah, kerukunan ini. Islam itu diingini Allah itu ukhuwah Islamiyah. Apalagi kajian-kajian tauhidnya, bagaimana sih tauhid itu? Ada titik iman di seseorang itu. Nah ini perlu sudah dikatakan iman apa belum. Nah nanti itu yang membuat antum berarti melek. Nanti seperti saya sekarang, insya Allah janganlah terus sekali lagi aksi-aksi radikal yang membuat fitnah pada Islam. Islam yang di suatu tempat minoritas yang mulai berkembang, di Korea sudah bisa membuat masjid, di sini bisa, Amerika sudah semakin orang Islamnya semakin banyak, tiba-tiba dengan ulah kita mereka mulai diintimidasi lagi. Jangan seperti itu. Kita ciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Irfan Suhardianto, semoga beliau tulus dan ikhlas kembali kepada NKRI, dan beliau juga siap untuk menjadi agen perdamaian, menebarkan Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, cinta dan juga sayang kepada umat manusia. Mungkin dari saya sedikit yang saya sampaikan seperti itu, permasalahan pengalaman saya, sehingga saya berpesan kepada khalayak ya, masyarakat, para pencari-pencari ilmu, mahasiswa, adik-adik, pelajar dan yang lain. Saya salut dengan Anda-anda yang selalu gesit untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa aktivitas Anda saat ini untuk keluarga, terus berdakwah kepada umat? Sebenarnya gini, waktu kita beraktivitas, rata-rata sih jihad ini aktivitas tajir. Kita bisa melihat ada yang memang istrinya itu diikutkan, dalam arti menyupport pergerakannya karena dipahamkan. Tapi kita bisa melihat istri-istri sendiri-sendiri. Kalau istri saya tidak paham, istri saya itu pahamnya saya itu ngaji, ngetu, terus dia itu taat, Pak. Pokoknya demi intine Umi yakin hidup sama Abi itu ingin jadi orang soleh. Umi wis taat, itu salah satu resep masuk surga Umi ya wis taat sang suami. Anda pun Abi lunga rada sampai beberapa hari husnudon bahwa Abi lagi beramal soleh. Ya seperti jadi dia hanya yakin aja wis bahwa Abinya ya, apalagi seneng pengajian kan, seneng Pak istri Pak, suami-suami yang thalabil ilmi. Nah semua itu sebenarnya tidak tahu kalau istri saya. Taunya kadang mulai terbesit, ada gelogat, kita menyembunyikan sesuatu kan, feelingnya kuat kan, itu gelisah kadang istri kita itu. Untuk istri saya gelisah. Alhamdulillah ya, dengan berjalannya waktu ya sebenarnya istri saya tidak mungkin siap ini, saya yakin peteng gitu ya Allah, ya apa keluarga saya seperti itu. Lah termasuk ibu saya, mertua saya tidak tahu menahu tentang itu. Andaikan tahu Pak ya dilarang, andaikan tahu dilarang kayak begini. Nah setelah tidak tahu ya otomatis setelah saya kena kasus seperti itu, wawalam ya, dari mertua saya, dari ibu saya ya kaget, termasuk istri saya. Ya apa ya, Masya Allah, katanya sih ya apa sok lah itulah ya, tapi ya ketabahan itu mungkin ya, ketabahan apa benar itu, katanya istri benar tak tidak tahu istri saya itu, saya berada ironis pengajian rutin apa. Nah suatu saat kita di dalam itu baru itu bisa merenung Pak, merenungkan ya Allah saya punya anak saya apa terus sekolahnya ya seperti itu, terutama apalagi Mahesa saya tinggal. Apa bisa awalnya enggak, waktu penangkapan pertama saya serahkan pada Allah wes ya, biasa kan dalil-dalil kan banyak ya untuk urusan jihad fisabilillah, apalagi kalau nukil Abu Bakar memberikan segalanya, istri dan anakmu ya yes, tinggal Allah dan Rasulnya aja lah yang akan seperti itu kan, dalil-dalilnya itu enak sebenarnya Pak. Nggak bisa lah Pak,
tidak macam-macam istri. Nah, untuk istri saya tidak mampu. Nah itu mulailah kedekatan saya pada Allah ya, dan yang terbesit banyak itu di keluarga. Intinya setelah saya tertahan sudah tidak bisa ketemu di Surabaya aja, di Tugu Pakis itu 4 bulan itu udah bisa ketemu anak istri. Kadang tersentil pernah nelpon, pernah 2 kali atau berapa kali itu. Ada bagian petugas kan nalurinya manusia juga toh Pak, secara sembunyi-sembunyi kan masih diberikan. Lah disitulah katanya istri itu ya wis Bi sabar aja Bi, aku nerimo lah, intinya seperti itu. Terus saya wis pasrahkan pada Allah, anaknya terus no sekolah seperti itu. Wis Abi nanti urusan Abi nih didoakan aja, nanti Abi bisa ya kalau untuk ngadem-ngadem istri ya terjerat hukum ya seringan-ringannya lah seperti itu ya Bi. Masya Allah, istri sudah saya tinggalkan itu dengan apa yang saya sampaikan, istri bisa jualan online dan macam-macam lapak masih bisa. Anak saya juga diberikan motivasi untuk belajar sama istri yang baru wisuda dari Atsal itu, yang sekarang Masya Allah dia mempunyai keilmuan seperti itu. Itu saya tinggal pas wisuda itu Pak. Saya mau berangkat wisuda ke tempatnya Atsal itu saya tinggal. Itu bisa diangkat sama istri saya. Nah begitu di lapas lah saya mulai mertua yang dipaido mertua disalahkan, bukan menyalahkan tok tapi mertua, tapi memberikan apa, karena tahu kan vonis kita 3 tahun kan, diberikan solusi. Sudah, itu kesalahanmu, ibu memaafkan, ibu juga membantu istrimu. Itu mertua saya ini Pak, tapi tetap di hati kecilnya ya jongkol sebenarnya kan. Tapi Masya Allah mertua saya yang sabarnya seperti itu, berikan motivasi. Nah nanti intinya kamu keluar, kamu harus berada pada jalan yang tidak meleset lagi lah seperti itu. Artinya apa? Ya tidak bisa Pak, tidak menerima sebenarnya dari kalangan keluarga lah. Apalagi keluarga yang pinggir sik, keluarga saya itu kayak ya apa gitulah ya apa sih kok berbuat seperti itu gitu loh kan. Apalagi Gresik kan kota santri yang notabene di sana itu ulamanya dari ulama NU. Kalau saya boleh, ulama NU itu Masya Allah Pak, toleran, terus luwes kan, kajian-kajian tahiyatul lufuznya lebih diutamakan. Jadi kayak tidak percaya gitu. Akhirnya gimana pun saya berusaha dengan pembelajaran saya bisa lebih lurus lah dalam berislam, lebih rahmatan lil alamin. Sekarang sudah 1 tahun, alhamdulillah sudah tahun. Yang pertama di masyarakat saya sudah bisa diterima, apalagi di keluarga Masya Allah ya. Dan ada pengalaman berharga ini, saya dialog pernah sama Profesor Dr. Ustadz Asep Usman Ismail, Ustadz Profesor Dr. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Sebelum seminggu saya keluar, ada kabar saya mau keluar, Ustadz Asep atau Profesor Asep itu ke tempat saya ke Cipinang. Pak Irwan, saya ada yang perlu kita diskusikan, unek-unek dan yang lain. Kita ya diskusi tetap kan, demokrasi dan yang lain lah. Tetap. Nah di situ paparan-paparannya luar biasa kan, karena sudah lama harusnya kan kita sudah tahu kan. Sekarang unek-unek yang paling coba sebelum Pak Irfan keluar, satu tok saya gitu Prof. Saya pulang nggak punya pekerjaan, saya seperti itu. Ditertawain, Masya Allah, antum itu dulu antum berjihad, siap meninggalkan istri, pekerjaan antum tinggalkan. Alah, perkara pekerjaan saya ini mulai lo takon gimana pekerjaan Ustadz Asep, Allah dengar lo gimana tawakal antum. Wah saya Pak merinding itu Pak. Allah Akbar, saya akan tawakal. Bismillah, urusan kebaikan Allah akan memberikan. Ya keluar Pak Masya Allah sampai sekarang kan urusan pekerjaan. Tidak taunya dari pihak-pihak pemerintah, untuk saya salut untuk keluarnya para ex napiter ini ada pendampingan, pemberdayaan, pendampingan dan pembinaan tetap. Nah disitulah keluarnya kita masih didampingi. Permasalahan pekerjaan sharing, ada sedikit apa ya amal usaha yang perlu antum kerjakan apa, ada sedikit finansial, tapi tahu mereka finansial ini gimana antum kita berikan agar mengembangkan usaha, dibuatkan suatu yayasan atau paguyuban kan,
kalau seperti lingkar perdamaian lah yang sudah kalau kita bentuk sama teman-teman itu Fajar Islam Sejahtera itu kan untuk pemberdayaan kita, mensejahterakan keluarga kita salah satunya yang nanti insya Allah mengembangnya itu luar biasa lah, bisa buat pendidikan tahfidz ya, di masyarakat bermanfaat lah Pak itu. Nah Masya Allah apa yang dikatakan atas Asep, nah disinilah alhamdulillah insya Allah kiat-kiat kita tetap syiar Islam secara rahmatan lil alamin. Karena kita orang Islam lah Pak ya, Ustaz Sofyan, tidak bisa ndak kita syiar Islam kiat-kiatnya bagaimana Islam itu tumbuh berkembang dengan pesat. Tapi titiknya yaitu dengan rahmatan lil alamin, dengan sentuhan yang saya ingini sekarang itu, sentuhan Masya Allah kan lebih kita dapatkan lah karena retorikanya Indonesia ini Indonesia ya, jadi keluarga intinya ada suatu hal yang tidak setuju tetapi memaafkan saya seperti itu. Satu support yang luar biasa itu Pak, luar biasa Masya Allah. Istri saya pun sampai bisa mengunjungi yang keberapa itu, saya ditanya itu, Bi, setelah keluar Abi seperti itu ada perubahan? Ini namanya Abi loh sudah belajar dan yang lain. Ya Abi otomatis ke depan saya utamakan mendidik anak Abi. Yang Abi tinggal yang artinya gini Pak, saya itu hutang budi kepada istri. 3 tahun loh istri saya Pak bisa sikoh menjadikan anak saya sekolah sih Pak. Bayangkan itu. Jadi sekarang saya timbal balik bagaimana saya bisa menyupport anak saya. Alhamdulillah yang pertama Atsal sudah semester 5. Bahkan kalau lihat prestasinya Masya Allah seperti itu. Yang kedua minta kuliah ntar lagi, ya mudah-mudahan bisa lancar lah kuliahnya kayak hafidz Quran. Saya insya Allah saya kuliahkan nanti dengan modal beasiswa hafal Quran. Terus yang kecil-kecil insya Allah terus yes disitulah. Kenapa saya ada tujuan inilah salah satu nanti generasi saya kalau anak saya yang pertama menjadi seorang alim yang benar, yang khos, yang bisa memberikan kebenaran kepada umat dan yes pokoknya yang bermanfaat lah bagi masyarakat seperti itu. Kita seharusnya memang terus berkampanye menjaga masyarakat kita, para pemuda-pemuda kita. Mereka tetap harus menjadi orang yang soleh, harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jangan sampai keinginan mereka yang baik ini kemudian dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita terima pertaubatan Irfan Suhardianto ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, dan kemudian kita ikut mendoakan agar beliau bisa berintegrasi kepada masyarakat, kepada NKRI untuk membangun kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Terus kula niku pengajian pengawasan niku kan bagus nggih menurut kula. Nggih kula mboten nggih mboten nglarang tiyang Ngaji. mantu kula ngaji niku, nggih kula nggih ngaji sering pengawasan niku. Nggih mboten ngertos kula. Ngeten dianggap pengawasan biasa ngeten pun. Jadi ya layaknya orang umum Pak. Orang umum. Orang ngaji. Saya pulang ya ngaji langsung. Nggih. Kadang sama istri kesini mampir. Dari mana Le? Dari pengajian Bu. Iya. Nggih mboten ngertos pengajian. Iya, nggak itu tahu, ngeten. iya. Jadi mungkin sedikit kalau saya itu ibu memandang itu paling pengajian Irfan itu Muhammadiyah. Nah mungkin ibu itu Irfan itu udah seneng tahlil apa itu loh Pak, sampai seperti itu Kan NU. tapi karena ya tadi kan saya bilang karena NU itu luas tidak tahu ngelaru-ngelaru. Ya monggo kalau mungkin pernah mungkin nyuruh saya ke 40 harinya atau kematiannya Pak D atau apa ya, ya ibu nyuruh kuleh nyelawat itu tak jauh. Nah kadang kita karena pemahaman yang sedikit pemahaman lain dari NU tadi kan, lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kadang ke ibu melalui istri, enggak perlu nyang wis, kadang gitu ibu. Iya. Ibu. Tapi Ini saya ibu, itu
kok ndak enyang. Kok ndak enyang. Iya. Ini kan saudaranya ibu. Lah, kata gitu Saudaranya ibu. Antara Endo sama Muhammadiyah kan ndak sama. Tapi ibu itu luas. Loh, tapi secara hati. Iya. Hati. Loh, kok enyang oh masih sebentar. Nah, menghargai. Lah Pak D. Nah. Esok kula, tepat dugi pengawasan keliling niku kula. Ibu ikut kajian Pengajian. sarwoan kalau di sini, Pak. Solawatan. Selawatan naging masjid Antara Pondok Laul Mustafa. Saya datang jam 11 penangkapan. ada penangkapan teroris di Sumber Taman. Ya Allah. Di atas mobil ndak ngira lek menantu saya. Ya Allah. Mudah-mudahan bukan menantu saya. Nah gitu saya. Terus loh ada menantunya Ibu Liana. Esok bingung ndak tidur sama sekali sampai jam 3. Mau jam 1 mau sahur ndak bisa. Kepikiran ini. Putri ini pun ibu. Barom. Oh iya, ke bulik saya. Nah, Karena kan ada penggerebekan apa itu penggeledahan lah. tak suruh cari sama anak saya ke Sumber Taman, lihat keadaan. Cari jam 3, tak mikir sahurnya. Cari anak saya, takutnya ditangkap juga. Kan rame omongan orang itu. Saya esok waktu itu. Ya Allah, tidak mikir sahur, tidak mikir apa, sudah 1 malam tidak tidur sama sekali. Mikir anak cucu, anaknya 4. Waktu itu esok sekali Bu. Melalui telepon kula Bu nggih. Nggih niku kula, ya Allah. Saya pesan jangan diulangi lagi nak ya. Sudah seadanya dah, jangan diteruskan. Sadar. Kalau nyuwun teng Allah sadarkan menantu saya tiap sholat. Mudah-mudahan sadar. Terus ibu juga menyokong, kan belah melico Pak. Jadi jualan sayur, sisa-sisa sayur itu Bu nggih. Ibu selama saya tidak ada itu membantu istri itu. Bantu uang, belanja, sembako, uang cucu saya. Saya berat kalau ini tuh ya apa, husnah itu saya. Membantu terus. Tapi ada rezekinya anak-anak sudah alhamdulillah. Keliling tuh masih dapat rezeki. Sampai akhirnya ikut ke Jakarta besok ibu. Enggak ikut. Enggak pernah ikut. Enggak pernah Ya ikut. paling pas besok ditelepon. Iya ditelepon. Sing sabar le, ambil hikmahnya ada. Sing sadar ngeten kula pun. Jadi, meskipun apapun kondisinya Mas Irfan, ibu dan keluarga besar tetap Menerima. Iya katanya. Mudah-mudahan sadar. Alhamdulillah sekarang sudah sadar. Sudah punya anak 4. Saya cuma dilihat itu anak cucu saya dulu yang kasihan, yang segini nangis terus ya Allah. Sekarang ini mudah-mudahan sadar semuanya, rezekinya paling lancar. Tantak suruh di sini biar kumpul saya. Salah Gitu. satu pekerjaan ini. Pekerjaan. Ibu ada Ya. sedikit keinginan, ya Bikin- boleh di sini aja. Dek kene ale cek kumpul be aku. Sampai saudara kan celak niki, Pak. Nggih. Kula ngeten kene kumpul. Kula niki seneng remen lek kumpul daya kali keluarga. Timbang mek ngontrak ngeten kula. Jadi saya bisa sekarang guyup sama masyarakat sini kan. Ibu ini orang yang apa ya, kalau di masyarakat itu iya gerap ya di uang nih. Enggak pernah musuh. Iya, malah ibu ini andaikan pun tidak pernah musuh orang, tapi di musuh orang itu biasa. Malah tidak pernah orang itu. Nah dari sinilah
Saya alhamdulillah Pak, Ibu bisa menggandeng. Ayo Rono, saya ikut sekarang. Masa awal lah nggih. Kalau Iya. sekarang permasalahan bermasyarakat sudah bisa diterima. Alhamdulillah. Sampai tidak terawih, takutnya ditanya orang. Jadi ya mantune Bu Diana kita sampai tidak terawih 1 bulan penuh. Takutnya ditanya-tanya, ngindari. Dari pertanyaan. Iya. Itu artinya darjus penggalih. inggit ngindari niku. Kan niku fitnah. Sampai mboten terawih. Lek puasa mboten padahal celak niki tengah jeng niki. Takutnya jare kan panjang, Pak. Nggih. Dadi kula ngindari. Kula saken niki kula mboten dianggap mantu niki anggap juga kula. Ibu sekarang kalau dikunjungi dari aparat seneng nggak? Kalau dulu Ibu khawatir awal-awal itu. Loh, ada polisi deh jadi ya. Curiga ditanya kan saya tidak tahu apa-apa. Jawabnya ya apa kalau tidak tahu kan gitu. Pertamanya tidak tahu. Asal usulnya kan tidak tahu. Takutnya mancing-mancing. Kan ibu tidak tahu apa-apa. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan kita terus bisa berkarya mengedukasi masyarakat tentang bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.